Kita sudah sebutkan orang itu harus hati-hati dan jangan sampai sombong. Sadari dirimu itu lemah, mudah terpengaruh. Kalau orang suka ngentengin, kebablasan. Dalam berguru pun kita harus ilmu itu sanatnya ada, nyambung kepada guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari guru-guru yang akidahnya selamat. Jangan ngentengin. Belajar apapun. Kecuali murni pendidikan umum. Itu pun ya, ini pendidikan umum ya. Nabi pernah memberikan contoh. Ada orang Persia yang masih majusi ngajari bahasa Persia. Nabi juga pernah minta ilmu yang sifatnya ilmu umum kepada orang kafir untuk mengajari bagi orang-orang yang hidup di kalangan kaum muslimin sementara mereka ingin bergabung, maka mereka tetap dianggap sebagai warga kaum muslimin tapi syaratnya harus mengajari bahasa ini. Ada pada zaman Nabi SAW. Tapi kalau sudah urusan agama, ini sangat beda kisahnya. Al-Quran, dan cukup Al-Quran, kadang ada pendidikan yang lainnya. Intinya jangan sampai kita itu merasa aman akan kepleset loh kalau orang tidak hati-hati. Ya kayak tadi orang mendengar stasiun radio yang sesaat yang membawa kebatilan akidah, kesesatan akidah. Lah kalau dia masih dengar saja, lihat, tunggu waktunya. Karena dia tergolong orang yang tidak hati-hati. Orang tidak hati-hati bakal kepleset. Wong yang hati-hati saja kadang kepleset. Mulai sok-sokan, mulai sombong, mulai debat. Oh, ini. Ya, semalam dikisahkan ada satu anak kita yang bercerita bahwasanya ada salah satu orang yang sering kumpul dengan kita ini bukan orang lain, jamaah kita. Sudah mulai gaya-gayaan ngomongnya. Kenapa kamu mau ziarah kemana? Ziarah wali-wali. Kan tidak dianjurkan. Ziarah kan hanya ke masjid-masjid saja. Ini sebenarnya karena sering dengar ya. Karena tidak hati-hati ya, kayaknya mulai bangga-banggaan ya. Itu sebenarnya muncul dari sifat-sifat sombong-sombongan nanti. Kepleset itu ya begitu, gak sadar, namanya orang tersesat. Orang tersesat itu adalah berjalan seolah-olah jalan itu benar, tapi salah. Itu kesesat. Kayaknya benar, kayaknya ikut rambu-rambu. Perlahan. Kalau balik itu bukan kesesat namanya. Jadi kesesat itu jalan seolah seiring, miring. Kesesat. Dan gak sadar. Maka jangan ngentengkan, belajar Al-Quran, belajar apapun. Kalau pendidikan umum kalau memang hanya dimiliki oleh orang kafir, kita boleh mengambil ilmu untuk menguatkan Islam. Kerusakan Al-Quran, ilmu-ilmu yang lainnya, jangan berkata bahwasanya mereka lebih cepat dan sebagainya. Apakah target kita lebih cepat? Apa target kita diterima oleh Allah? Kalau targetnya cepat, metode macam-macam. Cepatnya orang menghafal tidak jaminan orang itu selamat nanti. Tugasmu adalah belajar. Kapan Allah beri ilmu, itulah yang itu jatahmu. Jangan sampai spekulasi urusan akidah, urusan keimanan, pengennya cepat. Memang apa mau bangga-banggaan di depan manusia kan cepat? Yang tidak. Sudahlah, yang penting selamat akidahku dan sebagainya. Kalau kita mau mengambil metodenya sih boleh. Metodenya seperti apa? Untuk kita terapkan di kita. Tapi kita harus kuat. Sadar bahwasanya itu kesesatan dan sebagainya. Saya akan ambil metodenya dan tidak boleh selamanya saya target. Saya akan ambil metode orang kafir sekalipun, saya ambil metodenya untuk pendidikan apa akan saya bawa ke dalam rumah saya sendiri. Tapi kalau sudah ngentengin, jangan ngentengin. Satu. Kedua, syiarnya orang yang sesat membahayakan. Kalau ada kelompok sesat, Anda ikut bergabung di situ, hanya hujahnya, oh sekolahnya itu masya Allah anak-anaknya cepat, hidup, baca Al-Quran cepat, akhirnya kita masukkan di situ. Apakah Anda sadar ini syiar mereka? Dan lihat di tempat yang akidahnya sesat, siapa yang sekolah di situ? Orang-orang kita semuanya. Ada kelompok akidah yang sesat, dikit-dikit dikatakan kafir, sesat. Ternyata berjajar mobil-mobil mewah itu adalah orang-orang kita. Lihat, syiarnya siapa itu? Syiarnya orang sesat. Lihat, siapa yang mengagungkan syiar? Ente mengagungkan syiar. Digolongkan dengan mereka nanti. Lihat. Jadi jangan main-main urusan begini ini. Biasanya hawa nafsu, tren, gaya. Jadi itulah namanya. Yang kedua adalah syiarnya orang fasik, syiarnya orang ahli bid'ah. Itu engkau besarkan, maka engkau akan digolongkan dengan ahli bid'ah itu sendiri. Maka jangan ikut-ikut. Ini harus ada prinsip dalam urusan-urusan semacam ini. Kelihatannya yang penting kan saya ngambil ilmunya saja. Tidak sadar bahasanya ada panjang. Syiar. Dan mungkin Anda waspada dan cermat, akan tapi orang lain yang ikut Anda tidak waspada, tidak cermat.
Apalagi Anda seorang tokoh, orang yang dikedepankan di masyarakat, akhirnya Anda ngikut, orang lain pada ngikut. Sementara Anda maksudnya untuk pengen tahu, untuk diterapkan orang lain pun kesesat, ngikut, kesesat. Jadi harus waspada. Maka tidak, kalau orang sudah membawa akidah sesat dan menyesatkan, sudah selesai. Jangan berurusan dengan mereka. Karena apa? Takut kita terjerumus. Jangan sok hebat. Oh, saya akan bisa memilah dan memilih. Orang pertama yang sesat adalah orang sombong. Sering kita ada orang awaman, saya akan ambil baiknya saja. Masya Allah, luar biasa, saya ambil baiknya saja. Memang semuanya harus begitu. Kalau kita ketemu sesuatu, ambil baiknya. Ini benar, kalimat benar, tapi apakah cocok buat ente saat itu?